Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Kita akan bersama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Biarlah kita boleh bersatu di dalam roh Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, saat ini kami boleh bersehati, boleh memuji, menyembah Engkau. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa. Ampuni segala perbuatan, pikiran, hati, perkataan, apapun juga yang tidak berkenan kepadamu. Roh Kudus yang menguji setiap kami. Roh Kudus menjadi alarm dalam hidup kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang benar, apa yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua pelayanan kami menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap dalam hidup kami sampai kekekalan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh glory haleluya, kami memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bimbing kami ya Roh Kudus jalan-Mu, tuntunlah selalu kami Tuhan. Biar sisa hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biar sisa hidup kami boleh semakin dekat padamu. Tariklah hati kami melekat erat padamu. Biar hidup kami berbuah berakar untuk kemuliaan-Mu. Biar nama-Mu dimuliakan. Oh,
Sikara la bala bala ya shikara da 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 da. Yara la moya sandara la mo kara la moya she. Yara la bakara la ya shakara la bata korobos shakara papa papa papa. Tarik roh kami dalam pusaran hadirat-Mu. Kuat menjadi roh kami menyala-nyala, bakar Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu. Kami sediakan minyak dan pelita, menjadi gadis yang bijaksana menanti-nantikan Engkau. Biar di penghujung akhir zaman ini, Tuhan, kami kuat di dalam roh, jiwa, tubuh kami sehat dalam perlindungan yang maha tinggi. Kami bernaung. Proses bentuk kami menjadi bejana-Mu yang termulia, Bapa. Pakai hidup kami di sisa hidup ini, Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang singkat. Terus kami mau berjaga-jaga dan berdoa, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, dan melayani keluarga kami, Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, Bapa. Biar hadirat-Mu tercurah, Bapa, di dalam kehidupan kami, Bapa. Urabakata korobos shikidididididi. Hinata korobos syakara papa papa. Hikata korobos syakara dadadadada. Ladang-ladang sudah menguning siap dituai. Dan kami boleh menjadi penuai-penuai-Mu yang kuat di akhir zaman. Terlebih dari itu kami boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu, Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang melekat hati kami, Tuhan. Sehingga kami mengerti dan tahu apa yang harus kami lakukan, kerjakan. Sehingga kami mendapatkan perkenanan-Mu. Dan kami mendapat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu lebih daripada cukup dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut khawatir akan hari esok. Biarlah hari lepas hari kami serahkan dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada lagi yang mengkhawatirkan kami, yang membuat kami, roh kami lemah lagi, Bapa. Mulai hari ini kami kuat, Bapa, terus Tuhan. Pada hari-hari kami mengambil doa puasa ini, Bapa, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan bereskan. Dari keluarga kami pemulihan terjadi, dari keuangan kami, Tuhan, ada pemulihan terjadi, ada berkat anugerah-Mu masih ada sampai hari ini. Dan juga pemulihan dan pelayanan kami, ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang sehati menjadi satu jaring, satu jala untuk membawa ikan-ikan dalam perahu-Mu, ya Bapa. Biar kami terus sehati, sederap, Tuhan, menjadi pasukan-pasukan-Mu yang kuat di akhir zaman, yang penuh komitmen dan kesetiaan, yang mempunyai karakter-karakter Kristus, yang mempunyai kerendahan hati. Dan biarlah setiap ucapan kami Kau jamah, sehingga apa yang keluar dari mulut kami, apa yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, sehingga orang mendengar perkataan kami, nasihat kami, mendapatkan kekuatan yang baru, dan mereka boleh mendengar ada pertobatan yang sungguh. Biarlah hidup kami, Bapa, pakai seluruhnya buat alat kemuliaan nama-Mu. Biar kami boleh menjadi sahabat-sahabat Allah yang terus melekati hati-Mu. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada pesan-Mu, Tuhan. Di 40 hari kami mengadakan hari-hari perendahan diri kami di hadirat-Mu, Bapa. Berbicaralah, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman tidak berlalu dengan sia-sia. Ada rema yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, karena Tuhan sendiri Roh Kudus yang menaruh perkataan-Mu. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan selalu mengirimkan ya pesan-pesannya, orang-orangnya, baik dari subscriber, teman-teman dalam pelayanan yang sehati dengan Tuhan. Kita boleh saling menguatkan, saling mendoakan ya, saudara, di saat kita boleh mengalami masalah-masalah, tekanan-tekanan hidup ya, baik dalam pelayanan, keluarga, keuangan, apapun juga. Saya percaya Tuhan sudah sediakan jawaban. Sesungguhnya Tuhan sudah sediakan orang-orang yang menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita ya. Jadi kita jangan jauh dari Tuhan, dan juga jangan menjauhi satu komunitas doa. Karena apa? Pada saat kita lemah, ada orang lain yang menolong, membantu. Ada orang yang anti sama persekutuan doa, anti
berhenti dalam gereja ya. Karena kalau berkomunitas katanya akhirnya ribut, akhirnya hubungan tidak baik. Tapi pada saat kita mempunyai pikiran yang baik, mindset yang diubahkan, justru dalam satu komunitas inilah kita boleh saling menguatkan, bisa saling mendoakan ya saudara. Saya percaya semuanya Tuhan ada di hidup kita dan Dia mau kita ini bertumbuh. Karena di dalam firman Tuhan juga jangan menjauhi ibadah, dan juga firman Tuhan mengatakan ada persekutuan, sekumpulan orang-orang yang berdoa itu ada persekutuan roh, saudara ya. Di samping kita doa pribadi di ruang doa kita, baca firman, renungkan dan menyembah berdoa ya. Ada saatnya kita juga beribadah ke gereja dan kita masuk dalam satu komunitas persekutuan atau doa. Itulah kita lebih dekat lagi, saling membantu, menolong, saling mendoakan ya. Setidaknya kalau tidak bisa menolong secara materi, kita mendoakan ya. Jadi kita kadang jangan punya komunitas yang salah dan mempunyai mempunyai pemikiran yang salah atau mempunyai motivasi-motivasi yang tidak benar. Itulah yang membuat satu kekacauan dalam satu komunitas. Ada juga yang misalnya aku mau masuk komunitas ini supaya aku dibantu. Nah itu kan udah negatif ya, karena dia motivasinya uang, mamon saudara ya. Jadi kita banyak hal yang membuat kita ini dikerat, diproses ya. Jangan memanfaatkan orang lain, tapi biarlah kita tulus, hati kita jujur tulus untuk masuk komunitas, untuk saling menguatkan, mendoakan, dan kita lebih dekat sama Tuhan. Karena di dalam komunitas itu ada kesaksian, ada firman, dan kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa bersaksi ya. Tadinya penakut bisa bersaksi, bisa menjadi worship ya, bisa bawa firman, malah ya dari orang-orang biasa, orang awam ini Tuhan akan pakai di penghujung akhir zaman. Puji nama Tuhan. Kita bacakan dalam satu firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat yang ke-9. Ya saudara, kita bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudaraku, tidak boleh demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya puji Tuhan. Jadi kita pada akhir zaman ini boleh belajar untuk menjaga lidah kita ya. Seringkali kita masuk di dalam satu mesbah, satu pujian, satu penyembahan, mulut kita penuh pengagungan kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun tercurah, kita bisa terharu menangis ya, kita dekat hati kita dengan Tuhan. Nah pada satu posisi yang lain, pada satu peristiwa yang lain, terus tiba-tiba ada orang yang memaki kita, ada orang yang menjahati kita, ada orang yang tiba-tiba marah-marah di depan kita tanpa alasan. Bisa nggak tiba-tiba mulut kita balas memaki? Bisa nggak mulut kita yang baru memuji Tuhan nih, tiba-tiba keluar bertemu orang yang tiba-tiba jahatin kita? Apakah yang keluar dari mulut kita sama dengan waktu kita memuji Tuhan atau berbeda? Ya, ada kalanya kepancing emosi, ada kalanya kepancing kedagingan kita. Tapi pada saat kita kuat roh kita, tidak mudah terpancing. Ya, karena dengan terpancing itu buka celah iblis, ya. Jadi kita harus tetap tenang, jaga hati. Karena dari hati kita lah mengalir aliran-aliran kehidupan. Gak mungkin kalau hati kita baik, air kehidupan yang Tuhan berikan Roh Kudus dalam kita itu memancar air yang baik, air yang tawar. Gak mungkin yang dikeluarkan air yang asin. Ya, apalagi air yang pahit. Dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah bisa mengutuk orang lain, menjelekkan orang lain, atau memaki-maki orang lain, memarahin orang lain. Bisa loh saudara. Di satu sisi jadi worshiper, ini saya nyata sendiri depan mata saya, pelayan, sama-sama satu pelayan. Nah, di satu sisi worship, penyembahan, di satu sisi bisa maki-maki, marah-marah. Ya saya juga kebagian saudara. Tapi yang penting cool down, tetap kita tenang, jangan kepancing jadi kepahitan. Ya, bisa loh saudara, aneh kadang. Ya kita kadang naungin dia dalam pressure yang tinggi, dalam stres, dalam masalah. Tapi kan dia sudah seorang pelayan, udah berbahasa roh, udah melayani. Bahkan yang lebih rohaninya lebih masih kanak-kanak, apa yang masih baru ya Kristennya. Tuh Cimaria, dia udah seorang pelayan, dia bahasa roh kencang, dia bisa worship, suaranya bagus, hadirat Tuhan turun. Tapi bisa kasar, maki-maki, marah-marah. Ya udah saya bilang, berarti
lagi proses karakter ya, proses hati, proses mulut ya. Kadang kita nasihati ya lebih marah, lebih galak lagi ya sudah. Biar nanti Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Ya kita doakan saja, kita ampuni ya kalau kita kena imbasnya saudaraku ya. Jadi kalau kita mengerti, dibukakan ya, seringkali harus baca firman, ini air hidup. Seperti kita mandi nih, firman Tuhan itu kita mandi membersihkan tubuh roh, jiwa, tubuh kita. Makanya saya recheck ternyata pelayan ini tidak mau membangun hubungan pribadi sama Tuhan, tidak ada mesbah doa pribadi, tidak mau baca Alkitab. Nah itulah karakter nggak bakal terbentuk saudara, malah bisa menjadi batu sandungan satu dengan yang lain ya, bisa saling bergesek satu dengan yang lain ya. Jadi kita harus, anak Tuhan itu harus nurut, harus taat, harus setia, komitmen apa untuk berdoa, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Ada anak Tuhan ngejar urapan, ngejar nih hebat, urapannya kuat, dahsyat, nih hebat hamba Tuhan ini, nubuatannya banyak loh sekeliling saya. Saya bilang udah, mulai sekarang jangan kejar hamba Tuhan, tapi kejar sumbernya. Tuhan kita itu sumbernya. Lah hamba Tuhan itu juga sumbernya Tuhan kok. Kenapa kita nggak langsung aja ke sumbernya minta urapan baru? Ya nih Cimaria aku ambil urapannya. Urapan tuh nggak bisa diambil. Urapan itu diberikan oleh hamba Tuhan itu. Saya bilang gitu. Kalau ngambil sembarangan sih ambil urapannya. Itu nyuri namanya, mencuri. Kecuali hamba Tuhan itu menumpang tangan atau mendoakan ya saudara. Tapi waktu itu doang, udah gitu melempem lagi. Karena apa? Tidak membangun ya manusia rohnya di dalam ruang doamu pribadi. Hari lepas hari dibangun, hari demi hari. Makan firman ya. Ada yang 1 hari 3 pasal, ada yang 5 pasal, ada yang 10 pasal, tergantung komitmen. Ada yang 1 pasal. Ya di Pas Agape Bandung sama yang di Jakarta udah 3 pasal, kita baca, kita bisa renungkan, kita ambil waktu khusus, lebih bangun pagi-pagi lagi. Saya tambahkan Amsal supaya kita bijaksana. Amsal setiap hari itu 31 hari, setiap hari 1 pasal, tambahkan Amsal saudara, supaya kita lebih bijaksana. Karena firman itu seperti cermin. Ya, firman itu seperti air kehidupan yang membuat kita bersih, nanti lama-lama bersih ya, dari semua kekotoran, dari segala kutuk, dari segala kenajisan, dari segala hal yang jahat, yang busuk di hati kita keluar semuanya. Kenapa? Air hiduplah itu yang membersihkan. Ya saudara, sehingga dengan lidah kita memuji Tuhan, dan tidak mungkin dengan lidah kita bisa mengutuk orang, marah-marahin orang ya. Tapi keluar itu adalah perkataan yang baik, yang membangun, yang lemah lembut, perkataan yang membuat kita kuat roh kita kembali ya. Ada perkataan berkat, bukan kutuk ya saudara. Berkat keluar dari mulut kita. Karena dikatakan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita gemakan, kita akan dengar sendiri, kita akan makan hasilnya. Jika kita mengucapkan yang baik, ya kan, yang baik itu akan mendatangi kita saudara. Jika kata-kata kita kasar, kotor, najis, maki-maki, penuh sumpah serapah, kebun binatang keluar, setan-setan keluar gitu ya, menyetan-nyetanin orang. Nah itu dirinya penuh setan. Karena apa? Marah-marah. Marah-marah setan masuk. Marah-marah setan masuk. Jadi banyak saudara. Jadi ayo buang semua, keluarkan semua ya. Kita usir semua roh-roh jahat karena kita buka celah ya. Jadi saudara, mari kita mempunyai hati yang baik, hati yang lemah lembut di tengah pressure ini. Tuhan, apa sih yang Tuhan sedang ajarkan? Sehingga kita mau berubah. Nah, seringkali pembenaran diri, gua nggak salah, lu yang salah, lu. Nah, itu susah, seperti tembok yang tinggi. Karena pembenaran diri itu yang paling sulit loh, saudara. Ya, banyak orang merasa tidak salah, merasa benar terus yang dilakukan, padahal yang dilakukan itu salah, ya saudara. Jadi nggak bisa dinasehatin. Jadi orang dengar nasihat udah langsung ditolak, langsung tidak mau terima ya. Itulah yang membuat dia susah berubah. Sebab itu apabila sumber memancarkan air tawar dan air pahit, dari mana air yang sama? Ya, jadi kalau kita sumbernya Tuhan, Tuhan yang baik, maka hati kita pun baik, yang keluar baik, maka hidup kita juga akan menjadi baik, saudara. Terjadi pemulihan, ya. Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jika kita menanam pohon mangga, kita akan menghasilkan mangga, nggak mungkin menghasilkan buah jeruk.
Kalau kita menanamkan pohon misalnya bayam, yang dihasilkan bayam bukan pohon singkong. Kalau kita menanamkan yang baik, perkataan yang baik buat anak-anak kita, maka kita mendapatkan anak yang baik, yang penuh dinasehati dari kecil, kita didik, kita tanam, kita siram, ya kan? Akhirnya anak-anak kita menghormati kita, anak-anak kita respect sama kita. Ya saudaraku, jadi apa yang kita tanam akan kita tabur, kita tekan tuai. Apa yang kita tanam kita akan menuai. Ya kalau kita keluarkan menaburnya hal yang jahat, ya saudara sendiri akan menerima ya. Jadi Tuhan itu adil. Nanti ada waktunya saudara tidak bisa lagi berbuat jahat karena apa? Karena Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Ya saudara, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh beda ya, hati sama mulut beda. Ya, maksudnya ada yang munafik, mulut manis tapi hatinya jahat, ada juga untuk menipu. Tapi ada juga hatinya jahat, ngomongnya berarti apa yang meluap dari hati meluap ke mulut. Nah, ini kita lihat seseorang itu kadang dari ucapannya, saudaraku ya. Ini orang benar enggaknya dari ucapannya, saudara. Lihat karena hatinya itu seperti apa. Kalau hatinya baik, biasanya keceplosnya yang baik. Kalau hatinya jahat, yang keceplos juga yang jahat-jahat, saudaraku. Ada juga orang yang bisa menipu, hatinya jahat, mulutnya manis-manis. Nah, ini hati-hati. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa membedakan nih orang ini seperti apa. Nanti Roh Kudus sering berbicara, nih orang ini seperti ini, hati-hati. Nah, seringkali saya juga mengerti nih orang ini akan seperti ini, hati-hati. Jadi Tuhan sudah jadi alarm dalam hidup kita, jangan sampai kita tertipu, karena ini akhir zaman. Jangan orang Kristen ini seperti merpati ya, memang benar seperti merpati tulus, tetapi harus cerdik ya. Cerdik itu pinter, dikasih alarm Roh Kudus, kasih tahu. Jadi kita jangan penuh curiga juga ya sama orang-orang, itu nggak baik. Tetapi seringkali Roh Kudus ingatkan kita hati-hati dengan orang ini. Ya itulah yang membuat kita ini seringkali orang Kristen yang tidak dekat Tuhan, yang tidak atau alarm dari Roh Kudus seringkali tertipu ya dengan orang-orang yang mulutnya manis, ternyata dia punya niat jahat ya. Ada saudara pernah kesaksian temen aku nih, dia bilang, "Cimari, aku tuh investasi kapal untuk menangkap ikan, banyak dia sampai ratusan juta, saudaraku, dia masukkan ya, udah ikut gua deh, lu joinan gitu." Ternyata nipu, saudara, boro-boro dibeliin barang-barang untuk bisnisnya itu, malah kabur, saudara. Aduh, dia bilang gak habis pikir loh, Cimaria. Dia udah pelayanan, udah hamba Tuhan, ibaratnya kayak bawa firman ke sana sini, tapi ternyata dia menipu uangku ratusan juta, hilang raib, saudara. Nah, itu bisa mulut manis, tapi kita nggak tahu. Dia hamba Tuhan hebat, dahsyat di mimbar nih. Mulut manis, tetapi hatinya jahat, penuh tipu daya loh, saudara. Maka orang-orang Kristen sekarang akhir zaman hati-hati. Kita harus dekat sama Tuhan, jangan sampai tertipu apapun juga. Kenapa? Kalau kita dekat Tuhan, pasti ada alarm dari Roh Kudus. Nih, hati nurani yang dekat Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu nih di hati kita nih. Ya, dikasih hikmat nih. Orang ini akan seperti apa? Ini benar nggak? Orang ini baik nggak, saudara? Jangan mudah terkecoh dengan pelayanan hebat, urapan dahsyat, bahasa roh yang kencang, ternyata penipu, saudara. Ya, hati-hati, saudara, pada akhir zaman ini, mari kita mempunyai hati yang baik, sehingga ucapan kita baik, bisa menjadi berkat setiap perkataan kita, di mana kita juga rindu untuk selalu memuji nama Tuhan, sehingga hati kita meluap dengan anugerah pengagungan kepada Tuhan, dan kembali kita bersyukur dan menyatakan semua kebaikan Tuhan karena Tuhan hidup kita ya. Jangan lagi kita merasa sombong atau kita merasa diri kita nggak perlu Tuhan. Di akhir zaman ini kita lebih lagi dalam. Makanya kemarin berderet 21 hari kita adakan doa puasa Daniel, langsung 40 hari ya. Saya juga nggak tahu ya kok bisa lanjut ya. Nah, itulah akhirnya terbongkar semua orang-orang yang tidak benar, yang punya motivasi yang salah, terbongkar semua pada mental. Ya, itu pada keluar semua ya, semua. Ya, aduh, saya juga sampai kadang kebawa juga ya, maksudnya mikir kok Tuhan bisa begitu ya, kok bisa begini ya. Tapi saya serahkan sama Tuhan ya. Saya nggak mau untuk jadi membalas gitu ya.
udahlah, saya bilang percaya ya bahwa Tuhan itu yang akan membereskan semuanya. Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur Bapa. Biar hati kami yang baik ini Tuhan, karena Tuhan telah baik kepada kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Tidak ada kejahatan sedikit pun daripadamu. Dan kami juga anak-anak Tuhan. Kami punya hati yang benar, hati yang tulus, hati yang baik. Memancar dari ucapan kami, memancar dari perbuatan kami, memancar Tuhan dari kehidupan kami. Ampuni Tuhan, mungkin masih ada hal yang masih salah dalam berbicara. Ada masih hal yang tidak benar yang kami katakan. Ampuni Tuhan, biarlah urapi lidah bibir kami. Engkau pegang Tuhan di ujung lidah bibir kami, sehingga yang kami tidak patut katakan, kami nahan diri untuk tidak berkata-kata. Tetapi pada saat kami mau berbicara, Roh Kudus yang menuntun, sehingga pada saat kami berkata, berbicara, berdoa, ataupun menasehati orang, mereka mendapat kekuatan baru, mereka boleh bertobat sadar, dan mereka boleh berbalik Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, pakai Tuhan lidah bibir kami ini Tuhan, pakai lidah kami Tuhan, untuk menyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, bahkan firman-Mu Kau taruhkan di lidah bibir kami. Terima kasih Bapa, biar semua kami yang menonton YouTube Pas Agape ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa setiap subscriber, setiap anak-anak Tuhan, setiap teman-teman yang sudah memberi di Lumbung Yusuf, Kau berkati berlimpah-limpah. Ada juga yang memberi perpuluhan mereka Bapa, Kau kembalikan berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Dan langit yang tembaga di atas kehidupan anak-anak-Mu dihancurkan di dalam nama Yesus. Segala belalang-belalang pelahap apapun dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami hidup dalam tudung ilahi yang terus Tuhan, ada portal surga di mana berkat-Mu tidak ada yang menghalangi lagi dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.